Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara. Di masa-masa seperti saat ini, banyak dari kita yang menghadapi tantangan dan pergumulan. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kelukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak, Ibu, Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah. Mari, siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari datang kepada Tuhan dimanapun kita berada. Yesus, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala
kesombongan. segala keangkuhanku Mari hilang. angkat tangan saudara, katakan Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau, ya Bapa, Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sembah Yesus, ya Engkau layak. ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa, bagi Yesus, bagimu segala pujian dan hormat. Mari datang dengan haus dan lapar. Mari datang dengan kerinduan, menginginkan Tuhan. Ya Allah, syahada ya Allah. Kami cinta Tuhan, kami mengasihi-Mu. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya.
datang bersujud, menyembahmu Tuhan, sampai selamanya. Ada domba Mari datang kepada Tuhan, sujud menyembahmu. ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Angkat kedua tanganmu Sampai selamanya. Oh, anak domba berkata, ku datang bersujud. ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Sekali lagi, sampai selamanya. Sampai selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Yesus. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu. Menyembahmu Tuhan, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan, Ku datang bersujud. menyembahmu Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih penghormatan bagi Tuhan Yesus. Kasih pengagungan. Kasih kemuliaan. Kasih sorak-sorai. Haleluya. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan suara yang keras serukan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari kita bertepuk bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Oh Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa Semua. dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa
saudara bisa kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Mari bersama-sama. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him, and say that yes, Lord. We love Him. Open our eyes, Lord. Open our ears, Lord. Amen. And help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Kami percaya di setiap ruangan dan di setiap relung hati kami, Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap daripada kami.
Kiranya turun pengurapan pengajaran, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang kekal, yang lebat dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online. Saudara, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2021 di mana Tuhan menjanjikan pembaharuan dan percepatan. Hari ini kita akan belajar sebuah bagian firman yang akan mengubah cara berpikir kita, paradigma kita, sudut pandang dalam kehidupan kita. Karena saya percaya apa yang kita pikirkan itu akan menentukan respon, sikap, perbuatan dalam kehidupan kita. Biar kita mengalami pembaharuan pola pikir sehingga tahun ini sungguh-sungguh kita mengalami percepatan. Saudara, sebuah pepatah berkata bahwa kita tidak boleh memijakan kaki di dua perahu. Saat kita berdiri, saudara, kita perlu memilih perahu kiri atau perahu kanan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita berdiri di dua perahu, cepat atau lambat kita pasti tenggelam. Bayangkan ada dua perahu, saudara, di tengah ombak. Pada satu titik, saat kita berdiri, kaki kanan di satu perahu, kaki kiri di perahu yang lain, perahu itu akan semakin menjauh dan pada akhirnya Anda dan saya yang berdiri di dua perahu berbeda pasti tenggelam. Apa artinya, saudara? Dalam hidup ini kita perlu punya strong conviction. Kita perlu punya, saudara, pilihan yang mantap, A atau B. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa plin-plan. Kita perlu pilih mau hidup menurut dengan roh, dengan firman Tuhan, atau memuaskan daging. Kita perlu memilih hari ini kita hidup untuk memuliakan Tuhan, atau kita hidup karena menjadi hamba mamon. Saudara dan saya, kita tidak bisa hidup di dua perahu. Kita perlu pilih. Hari ini kita perlu mau hidup di dalam doa atau di dalam dosa. Ya atau tidak. Anda dan saya, saudara, kita tidak bisa mendua hati. Apa kata firman Tuhan? Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan, saudara, banyak orang berpikir kalau mereka punya banyak opsi, punya pilihan yang terbuka dalam hidup, maka mereka seolah-olah berada di atas angin. Contoh, ingin cari pasangan hidup. Semua didekati, saudara. Seolah-olah banyak pilihan. Dalam pekerjaan, karir, usaha, semua mau dicoba. Satu belum selesai, satu belum jadi, semua dicoba, akhirnya semuanya mentah. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu keputusan, satu pilihan yang mantap, yang sesuai tuntunan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita tenang. Bahkan, saudara, Tuhan berfirman dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, hari ini biar setiap kita tidak plin-plan, tidak berdiri di dua perahu, tapi punya pilihan yang mantap sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita tidak suam-suam kuku, saudara, tidak abu-abu, tapi sungguh-sungguh berapi-api melayani Tuhan, ikut Kristus Yesus. Jangan berdiri di dua perahu. Alkitab juga memberikan kita, saudara, sebuah konsep yang lain. Selain kita tidak boleh plin-plan, kita tidak boleh berdiri di dua perahu, ternyata ada konsep lain. Bukan plin-plan, tapi pendulum, saudara. Saudara tahu apa itu pendulum? Seperti sebuah bola yang digantungkan pada sebuah tali di satu titik dan terus bergerak dari kiri ke kanan, saudara. Tik tok, tik tok. Terus menerus dari kiri ke kanan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Judul khotbah saya adalah pendulum dan perahu. Rahasia hidup yang kokoh, rahasia hidup yang firm, yang mantap, tapi juga hidup yang seimbang. Saudara, ada hal-hal dalam hidup kita tidak boleh di dua perahu.
tidak boleh pelin-pelan. Hidup di dalam roh, kita tidak boleh pelin-pelan. Kita harus usahakan, saudara, untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Praktek firman, itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Anda dan saya di dalam Kristus, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, murah hati dan melayani, membaptis dan memuridkan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini tidak bisa ditawar. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Tidak bisa pelin-pelan, tidak bisa di dua perahu. Tapi kalau boleh jujur, ada hal-hal lain, saudara, dalam kehidupan kita yang butuh keseimbangan. Sama seperti pendulum. Kiri dan kanan secara bergantian dan terus-menerus. Contoh, saudara, kita perlu kerja tapi juga perlu istirahat. Ada banyak orang kerja sampai larut malam, tapi tidak pernah istirahat. Tujuannya supaya sukses, supaya bisa menikmati, tapi akhirnya kesehatannya terganggu. Tidak seimbang kehidupannya. Kita perlu kerja, tapi kita juga perlu beristirahat. Tentu juga sebaliknya, ada banyak orang, saudara, tidak pernah kerja, hanya beristirahat. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita malas, kita tidak bisa makan. Harus ada keseimbangan. Kerja dan istirahat. Seperti pendulum, saudara. Berganti-gantian, selalu bersama-sama. Makan dan olahraga perlu juga terjadi secara bersamaan, seimbang. Kita boleh menikmati, tapi di saat yang bersamaan kita perlu olahraga supaya tetap sehat. Keluarga dan karir. Tentu kita perlu fokus supaya terus bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi kalau waktu-waktu kita tersita dengan karir, dengan mimpi, tanpa kita menyediakan waktu untuk keluarga, untuk pasangan, untuk generasi muda kita, anak-anak kita, saya percaya itu bukan yang Tuhan inginkan. Hidup kita harus seimbang, punya waktu, kasih sayang buat keluarga, tapi juga mencurahkan keringat, usaha, tenaga untuk karir dan pekerjaan kita. Bahkan, saudara, dalam pelayanan, kita harus melayani dengan luar biasa, memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, ada masa-masa, saudara dan saya, kita perlu duduk di kaki Yesus seperti Maria. Memilih sesuatu yang tidak bisa diambil daripada kita. Apa itu, saudara? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, ada hal-hal yang kita tidak boleh pelin-pelan. Tapi juga ada hal-hal yang kita perlu keseimbangan. Hari ini saya ingin kita fokus, saudara, kepada salah satu hal yang terpenting, yaitu grace and truth. Anugerah dan kebenaran. Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, kita sekarang sedang hidup di dalam anugerah Tuhan, dan di saat yang bersamaan kebenaran Tuhan. Kita perlu sadar, saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang mengasihi kita, tapi juga Allah yang kudus. Artinya, di tengah-tengah kita menikmati anugerah Tuhan, menikmati rahmat kasih Tuhan, kita juga harus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat kita sedang hidup benar, hidup praktek firman, kita juga sadar bahwa itu kita dimampukan oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, seolah-olah tulisan Paulus dan Yakobus dalam perjanjian baru itu bertentangan. Sepertinya bertolak belakang. Sepertinya terus head to head. Padahal sesungguhnya, saudara, mereka sedang bekerja sama, hand in hand, bukan head to head, untuk bisa mematahkan, melawan paham-paham yang ekstrim. Paulus banyak menulis tentang grace, tentang anugerah, terhadap kaum yang legalistik, yang berkata bahwa perbuatan kita bisa menyelamatkan, yang berkata bahwa hidup kudus suci itu terlihat waktu baju kita di luar semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki warna putih. Padahal Tuhan berkata yang Dia lihat benar dan bersih itu isi hati kita, bukan sekedar apa yang terlihat di luar. Sedangkan Yakobus banyak menulis tentang truth, tentang kebenaran, tentang praktek firman, karena dia sedang menulis terhadap kaum antinomian. Antinomian, saudara, adalah orang-orang yang sebaliknya. Mereka berkata peraturan dan hukum itu tidak perlu.
hidup sesuka hati, hidup sebebas-bebasnya, melakukan apa yang diinginkan daging mereka. Padahal firman Tuhan berkata, setiap kita yang sudah terima anugerah diselamatkan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, biar di tahun pembaharuan dan percepatan ini, saya rindu setiap kita mengalami pembaharuan pola pikir. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh mengalami percepatan. Satu kali, saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Yesus berkhotbah mengajar kepada murid-muridnya. Kalau saudara tanya, khotbah apa saja yang paling luar biasa, paling powerful? Saya percaya khotbah-khotbah Yesus. Dan hari ini kita akan melihat salah satu dari khotbah Yesus. Kenapa? Karena khotbah Yesus ini memberikan kita gambaran lengkap tentang apa yang kita perlu mengerti hari ini. Tentang hidup yang kokoh, tapi juga hidup yang seimbang. Yaitu tentang pendulum dan perahu. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Perhatikan saudara bahwa hari itu ada dua orang yang Yesus gambarkan dalam perumpamaannya. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat ke-14, saudara, Yesus berkata, orang ini, yang mana saudara, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Siapa saudara? Orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus memberikan gambaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu yang baik tetapi dengan hati yang salah itu tidak berkenan, saudara. Sedangkan saat mungkin kita sempat salah, kita mungkin sempat terpeleset, tapi kalau fokus kita kepada rahmat Tuhan, kepada anugerah Tuhan, grace yang Tuhan sediakan, Dia yang setia itu mengampuni dan akan memampukan kita untuk tidak hidup lagi dalam kesalahan. Seperti penjahat di sebelah salib Yesus yang berkata, Tuhan ingat aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seperti wanita yang didapati berzina. Tapi Yesus bertanya kepada semua orang yang mendapati wanita itu berdosa, adakah di antara kalian yang tidak berdosa? Boleh lempar batu duluan. Tidak ada satupun yang melempar. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak. Sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya ingin katakan hari ini hanya anugerah dan rahmat Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itulah anugerah yang kita terima untuk bisa masuk dalam kekekalan surga. Tapi setelah itu, saudara, itu juga memberikan kita kuasa untuk hidup benar. Ingat saudara, grace is not pardon but power. Anugerah Tuhan itu bukan alasan untuk bisa hidup sesuka hati, tapi kuasa untuk bisa ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Pertanyaannya saudara, apakah kita tidak perlu berusaha untuk hidup benar? Apakah kita tidak perlu mengusahakan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Jawabannya, perlu saudara. Usaha kita untuk hidup benar itu, perhatikan saudara, bukan root tapi fruit. Bukan akar tapi buah. Apa artinya saudara? Perbuatan kita tidak menyelamatkan, itu diajarkan oleh yang lain. Amal ataupun karma. Anda dan saya, kita diselamatkan karena apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Tapi setelah kita terima Yesus, perbuatan Yesus di atas kayu salib itu root, itu akarnya.
Harusnya hidup kita menghasilkan buah dilihat dari perbuatan kita. Apakah perbuatan kita, keseharian kita, perkataan kita itu mencerminkan Kristus, mencerminkan firman Tuhan. Hari ini kalau kita sudah terima keselamatan Tuhan, satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga adalah melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Kalau kita sudah terima itu, pasti harusnya perbuatan kita akan mencerminkan keselamatan yang kita sudah terima. Kita hidup seimbang, saudara. Mengalami anugerah Tuhan, tapi juga hidup sesuai dengan firman dalam kebenaran. Ada 3 poin yang saya ingin kita sama-sama ingat dari khotbah Yesus di Lukas 18 hari ini. Yang pertama, saudara, kita harus lakukan yang baik tanpa merasa yang paling baik. Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Saudara, orang Farisi ini kalau kita lihat melakukan hal-hal yang baik. Dia, saudara, tidak merampok, tidak lalim, tidak berzina. Tapi kenapa di ayat 14 Yesus berkata bahwa ibadahnya tidak berkenan? Sederhana, karena apa yang kita lakukan baik, kalau disertai dengan keakuan, dengan kesombongan, itu tidak mungkin berkenan bagi Tuhan. Dia berkata bahwa dia lebih baik dari semua orang lain. Dia merasa bahwa dia lebih dari semua orang lain. Sehingga semua yang dia lakukan baik itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama, saudara, Raja Salomo, raja yang luar biasa Tuhan angkat hidupnya. Dia punya semuanya, saudara, dalam hidupnya. Kerajaannya masyhur. Apa kata Raja Salomo, saudara? Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, seorang Raja Salomo yang memiliki semuanya, harta, tahta, dihormati, disegani, sadar bahwa kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Hari ini benar kita perlu berbuat yang baik, tapi tidak boleh disertai dengan rasa bahwa kita yang paling baik. Bahkan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus, rasul yang luar biasa juga Tuhan urapi untuk menanam gereja di mana-mana, menulis paling banyak kitab dalam perjanjian baru, menulis, saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahkan seorang Rasul Paulus, rasul yang sangat luar biasa Tuhan pakai, menasehati kita untuk tidak sombong, untuk merendahkan diri, untuk rendah hati, saudara. Mari, hari ini kita cek motivasi hati kita. Dalam perbuatan kita, perbuatan yang baik, apakah itu untuk kita atau untuk memuliakan Tuhan? Penuh dengan ketulusan, rindu untuk jadi berkat. Biar hidup kita, saudara, terus berbuat baik, tapi tidak merasa yang paling baik. Yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari tentang kehidupan yang kokoh dan seimbang dari khotbah Yesus ini adalah saat jatuh, ingatlah Petrus, tapi jika terus jatuh bangun, ingatlah Yudas. Saudara, saat membaca bagian firman Tuhan dalam Lukas 18 ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Bahwa apa, saudara? Tuhan punya kesempatan, Tuhan punya masa depan, Tuhan punya pemulihan, pengampunan bagi orang-orang yang hidupnya hancur. Sama seperti pemungut cukai ini. Banyak salah dalam hidupnya, tapi datang kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 13 sampai 14a. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata kepada mereka, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kita mengucap syukur, saudara, bahwa firman Tuhan berkata,
Di dalam Kristus Yesus ada anugerah, ada pengampunan, ada kasih, ada pengharapan untuk hari esok. Pertanyaannya, apakah berarti kita boleh hidup sembrono? Apakah berarti Anda dan saya kita boleh hidup asal-asalan, sesuka hati kita? Tentu tidak, saudara. Lihatlah kehidupan Yudas. Dia terus jatuh bangun dalam dosa. Dengan ketidakjujuran, dengan motivasi hati yang salah, dan akhirnya mengenaskan, dia mati bunuh diri. Saudara, Yudas kehilangan dua hal yang berharga. Yang pertama, dia kehilangan persekutuan dengan murid-murid yang akhirnya menjadi rasul-rasul, menyelesaikan panggilan hidup mereka, memperluas kerajaan surga di muka bumi. Dan yang kedua, dia kehilangan keselamatannya, hidup kekalnya di dalam Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, menyelamatkan umat manusia, dia memilih 12 murid. Satu di antaranya bernama Yudas. Luar biasa, saudara. Yudas memulai dengan luar biasa sebagai murid Yesus, tapi sayangnya akhir hidupnya mengenaskan. Ingat Yudas, saudara. Kalau hari ini kita terus jatuh bangun dalam dosa, kita ingat Yudas. Kita harus segera bertobat. Kita harus segera bangkit. Kita harus segera kembali kepada Tuhan. Mohon pengampunan daripada dia. Sama seperti pemungut cukai yang merasa bersalah ini. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, ampuni aku. Aku tidak layak. Tapi saudara, hari ini, kalau saudara sempat jatuh, saudara mungkin sempat terpeleset, saudara mungkin sempat salah, dan iblis terus mendakwa saudara, terus menghardik saudara, terus menuduh saudara, dan berkata bahwa tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi pemulihan. Saya ingin katakan, ingatlah Petrus. Petrus juga sempat salah, saudara, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia bertobat, dia menangis, ada air mata pertobatan. Kenapa? Karena hatinya hancur, dia tahu dia bersalah di hadapan Tuhan. Setelah itu dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan di akhir hidupnya, dia tidak jual imannya. Dia martir, dia mati martir. Ikut Kristus sampai nafas terakhir. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kalau iblis terus menuduh saudara, ingatlah Petrus. Petrus bangkit dari kesalahannya. Petrus bangkit dari keterpurukannya. Tuhan punya masa depan buat saudara. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Dia punya hari esok untuk masa depanmu. Saya berdoa saudara, supaya setiap kita cepat bertobat kalau terus jatuh bangun. Ingat Yudas, ada satu titik di mana akhirnya hidupnya selesai dan akhirnya mengenaskan, kehidupannya hancur sia-sia. Tapi di saat yang bersamaan, kita perlu percaya, kalau mungkin kita sempat salah, kita sempat terpeleset, dalam Yesus ada pengampunan. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada masa depan yang Dia sediakan. Kita bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga saudara, rahasia hidup yang kokoh dan seimbang dari khotbah Yesus dalam Lukas 18 adalah hati-hati karena Tuhan melihat hati. Saudara, kita perlu sadar bahwa Allah yang kita sembah tahu sedalam-dalamnya isi hati kita. Kita perlu sadar saudara bahwa saat kita mungkin bisa bersandiwara di luar, saat kita mungkin terlihat baik di luar, tidak ada satupun hal dalam hati kita yang luput dari mata Tuhan. Dia tahu semuanya saudara. Dia tahu selak-beluk pikiran hati kita. Perhatikan kembali saudara di Lukas 18 ayat yang ke-11. Dan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ternyata orang Farisi ini sombong bukan diucapkan, saudara. Sombongnya tidak dipamerkan, tapi disimpan dalam hati. Dia berkata dalam doanya, aku tidak sama seperti orang lain, bahkan orang pemungut cukai ini. Tuhan tahu dan Tuhan menganggap ibadahnya tidak berkenan karena apa? Karena apa yang ada di dalam hatinya. Hari ini saudara, kita perlu cek isi hati kita. Bahkan saat orang Farisi ini melakukan semua yang baik di luar, tidak merampok, tidak berzina, tidak lalim, apa yang terjadi dalam hatinya adalah kesombongan, keakuan, arogansi, dan itu tidak berkenan.
Anda dan saya, saudara, hari ini mari kita bercermin dan kita melihat semua isi hati kita. Karena isi hati kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita perlu hati-hati, saudara, karena Tuhan selalu melihat hati. Itu sebabnya, saudara, Raja Daud berkata dalam doanya di Mazmurnya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ini yang menjadi doa saya setiap hari. Dan saya berdoa supaya Anda juga menaikkan, memanjatkan doa ini kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow, saudara, ini doa yang jujur. Ini doa yang harusnya kita panjatkan. Tuhan, cek isi hatiku. Kenallah pikiran-pikiranku. Kalau ada yang serong, kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak berkenan, Tuhan, biar hatiku Engkau bersihkan. Biar pikiranku aku kembalikan kepada firman Tuhan, dan tuntunlah jalanku ke jalan yang benar. Inilah alasan, saudara, kenapa Daud Tuhan pilih. Tuhan berkata kepada Samuel, engkau melihat perawakan kakak-kakak Daud, tapi aku melihat ke dalam hati. Saudara, waktu itu yang dilihat di luar, kakak-kakak Daud, saudara, gagah, tinggi, karismatik. Tapi Daud mungkin penuh dengan keringat, debu karena panas terik di padang. Tuhan pilih dia, bukan karena yang di luar, tapi karena hatinya benar. Karena apa yang ada di dalam. Mari, saudara, biar perbuatan kita baik, tapi hati kita juga benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Kapan untuk memilih perahu tempat berpijak, supaya tidak berdiri di dua perahu. Tapi juga di saat yang bersamaan, tahu hal-hal yang perlu seperti pendulum. Seimbang, kiri dan kanan secara terus-menerus. Saya berdoa supaya hari ini hidup kita kokoh, saudara. Tidak pelin-pelan, tidak terombang-ambing oleh tawaran dunia, tapi ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tidak suam-suam kuku, tapi berapi-api melayani Tuhan di akhir zaman. Tidak ibadah, tapi masih mabuk-mabukan. Tidak melayani, tapi masih emosian. Tidak dermawan, tapi karena kesombongan. Kita teguh kokoh memilih perahu yang benar sesuai firman. Dan juga hidup kita, saudara, punya keseimbangan. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu mengejar mimpi, ada waktu bersama dengan keluarga, ada waktu melayani, berbagi, jadi berkat. Tapi juga ada waktu-waktu pribadi kita hanya duduk di kaki Yesus, memuji, menyembah Dia, menikmati kasih-Nya, masuk dalam hadirat-Nya, dipenuhi kembali. Seimbang, saudara. Berbuat baik tanpa merasa yang paling baik. Kalau sempat jatuh, salah, terpleset, ingat Petrus, Tuhan punya pengampunan. Tapi kalau jatuh bangun, ingat Yudas, segera bertobat. Hati-hati, karena Tuhan yang kita sembah, Dia melihat isi hati kita. Biar setiap hari hati kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk mengingatkan kami tidak berdiri di dua perahu dalam hidup ini. Tidak pelin-pelan, tidak suam-suam kuku, tapi sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, mempraktekkan firman. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan berikan kami hikmat untuk tahu ada hal-hal yang perlu keseimbangan dalam hidup kami. Pekerjaan dan istirahat, mengejar mimpi dan keluarga, melayani, dan saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan yang terutama, Tuhan, kami tahu supaya kami bisa hidup dalam rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, dan terus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami rindu, Tuhan, supaya kami berbuat yang baik tanpa merasa yang paling baik. Kami tidak mau jatuh bangun terus, kami mau segera bangkit kalau itu yang kami sedang lakukan. Tapi di saat yang bersamaan, kalau kami sempat jatuh dan terpeleset, kami tahu Engkau punya masa depan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau Engkau dapati hati kami benar di hadapan-Mu.
Kami mau hati-hati karena Engkau lihat hati kami. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkati setiap daripada saudara yang mengikuti program ibadah online hari ini. Dengan kesehatan, dengan anugerah perkenanan Tuhan, dengan perlindungan dan tuntunan Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang hancur, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biar hidup kami tahun ini kokoh dan seimbang, mengalami pembaharuan dan percepatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang terima kebenaran firman dan siap untuk praktekkan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan, tetapi juga ada bagian kita untuk kita sungguh-sungguh mengerjakan sebagai orang percaya. Saja kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan satu pujian, Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Engkau Tuhan hebat bagi hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya setiap hari ada rahmat yang baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kasih karunia daripada Tuhan berlimpah-limpah. Kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan bagi setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Tuhan jamah yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan. Tuhan jamah keluarga-keluarga sehingga ada keharmonisan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan juga memberkati pekerjaan usaha dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga semua taburan-taburan pekerjaan baik yang umat-Mu kerjakan. Tuhan memberkati. Kesaksian hidup dari semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar kami tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kami semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus,
seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.